Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh beribadah kembali bersama-sama walaupun secara online. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, kita tahu Hong Kong bergejolak karena Omicron ini. Kita doakan pemerintahan Hong Kong supaya bisa menguasai keadaan, bisa melakukan hikmat-hikmat kebijaksanaan peraturan dengan baik. Kita mendukung pemerintah, tetapi sementara kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan pekerjaan saudara, di rumah saudara, keadaan saudara sekalipun, tetap membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Kita punya tanggung jawab untuk kita tetap waspada bagi saudara yang di Hong Kong, di Indonesia, terhadap wabah Omicron ini. Kiranya Tuhan akan segera membebaskan kita dari pandemi ini. Saudara, kita mulai ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, berkati kami Tuhan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, 1 jam di muka ini Tuhan. Setiap hati akan ditaburi dengan hadirat-Mu Tuhan. Setiap jiwa akan dibangkitkan semangatnya Tuhan. Setiap tubuh yang letih lesu akan disegarkan Tuhan. Ketika kami menyebut Yesus, ketika kami memuja Yesus, Roh Kudus turun atas kehidupan kami dimanapun kami berada, memberkati kehidupan kami. Kami ingin memuja dan memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bagiku di surga, Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapan.
Haleluya saudara sekalian, saya percaya kita diberkati dalam penyembahan, pemujaan kita kepada Tuhan kita. Haleluya, ibadah tang minggu hari ini akan berbicara tentang pertanyaan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. COVID-19 sudah berlangsung lebih daripada 2 tahun. Di awal tahun 2020 kita berharap dan kita berdoa pandemi akan singkat. Tetapi nyatanya sudah lebih daripada 2 tahun. Banyak kejadian dalam kehidupan kita, banyak air mata, banyak pengharapan yang pudar di tengah-tengah pandemi. 2 tahun, anak sekolah harus terbatas sekolahnya, online. Kita tidak bebas berpergian, kalaupun berpergian sudah harus dikarantina sekian hari dan harus melalui prosedur yang macam-macam. Semuanya terbatas, saudara. Dan mungkin juga, saudara, yang lebih menyedihkan, banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang mungkin kehilangan orang-orang yang dicintainya karena penyakit ini ataupun hal-hal yang lain. Saudara, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa dan sampai kapan? Saudara sekalian, itulah pertanyaan kita dalam kehidupan kita saat ini. Kadang-kadang kita berpikir sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya God doesn't make sense anymore. Tuhan sepertinya nggak ada dan tidak memperhatikan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi pada waktu ini, waktu-waktu seperti ini, kadang-kadang iman kita menipis dan kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, bahkan ketika orang bertanya kepada kita, kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kapan akan berakhir? Sebagai orang beriman, seorang akan bertanya kepada saudara, menurut saudara, kapan Omikron akan berlalu? Saudara orang beriman, saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan, buktinya apa? Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan dan kadang-kadang kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sebagai orang percaya, ada waktunya kadang-kadang kita dalam kehidupan kita menghadapi pandemi ini, kita menengadah ke atas dan bertanya, mengapa Tuhan? Dan sampai kapan Tuhan? Itulah pertanyaan kehidupan kita. Saudara sekalian, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut lagi, saya ingin memberikan ayat untuk menjadi pegangan buat kita sebagai orang percaya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 38-39 mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari kita pegang teguh janji firman Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, saudara, kita dipelihara sempurna. Apapun pertanyaan yang datang dalam kehidupan kita saat ini, apapun keadaan yang menjepit kita saat ini, apapun kebingungan yang kita alami sampai hari ini, saudara sekalian, saya ingin saudara membaca kitab Habakuk. Saya ingin membawa saudara pada situasi di mana Nabi Tuhan ini melayani keadaan yang sama dengan keadaan sampai saat ini, saudara. Saudara sekalian, Habakuk adalah hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang terbaik, yang Tuhan pilih untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Habakuk mengenal Tuhannya. Tetapi kalau saudara baca kitab Habakuk, Habakuk bingung. Habakuk diperhadapkan pada situasi yang sangat membingungkan, di mana Tuhan berperkara kepada bangsa Israel pada saat itu. Mari saya baca Habakuk 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan mengatakan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, kitab Habakuk adalah kitab pembicaraan seorang nabi dengan Allah yang mengutusnya. Kitab Habakuk adalah kitab keluhan hati, pertanyaan seorang hamba Tuhan kepada Allah yang sudah dikenalnya. Allah yang diketahui bahwa dia sudah menolong bangsa Israel saat ini. Sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa buat bangsa Israel. Sepertinya Tuhan saat ini meninggalkan bangsa Israel. Habakuk bingung. Saudara, mungkin sebagai orang percaya kita saat ini bingung.
Ya, saudara, di kepala kita mungkin ada banyak tanda pertanyaan. Demikian ada yang menyebutkan bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang ada tanda pertanyaan di kepalanya. Sungguh benar, saudara. Dari 2 ayat tadi kita baca, ayat pertama, kedua, dia bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dia bertanya, sampai kapan lagi Tuhan? Saudara harus tahu keadaan di sana ketika kita percaya Tuhan adalah penolong. Sebagai nabi, Habakuk percaya bahwa Tuhan adalah penolong bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel. Tuhan akan membela bangsa Israel. Tetapi karena dosa bangsa Israel, Tuhan saat ini sedang menghukum bangsa Israel. Tuhan saat ini ingin mendidik bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Habakuk tidak melihat itu, tetapi dia melihat bahwa Tuhan tidak turun tangan menolong bangsa Israel. Dia bingung, saudara. Kalau saudara baca 3 pasal kitab Habakuk. Pertama adalah tentang pertanyaan tentang iman mereka. Dan kemudian pasal kedua Tuhan mengajarkan tentang iman mereka. Dan kemudian bagaimana mereka harus datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Saudara, kalau saudara baca semua kitab Habakuk, Tuhan akan mengubahkan dari ketakutan menjadi keberanian, dari keluh kesah menjadi pemujaan kepada Tuhan, dari beban menjadi berkat. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mungkin saudara dan saya pada hari-hari ini kita mengeluh, kita bertanya kepada Tuhan. Tidak ada salahnya, saudara, kita bertanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Dia ingin saudara dan saya kembali kepada Dia atas situasi kehidupan kita. Saudara, mungkin saat ini kita bingung, kita putus asa, ya, kita mencari jawaban. Apa yang terjadi pada masa saat ini adalah 2 hal, saudara. Kita tidak menemukan jawaban atas doa kita. Kita berdoa sekian lama, 2 tahun. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan sampai saat ini belum punya pekerjaan. Mungkin ada yang belum pulang ke Indonesia, bagi saudara yang di Hong Kong mungkin sudah 3 tahun. Ya, mungkin saya sudah berdoa, saya ingin melihat orang tua saya. Sudah tua, sudah sakit-sakitan. Bahkan mungkin saudara, ketika saudara berdoa itu, jawaban doa tidak datang, saudara harus tertahan di Hong Kong ketika orang tua saudara, sanak keluarga saudara ada yang meninggal dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa kita. Saudara sekalian, itulah keadaan yang mungkin terjadi pada kehidupan kita. Mungkin saudara kehilangan hubungan gara-gara COVID ini. Sudah 2 tahun. Mungkin gara-gara COVID ini jawaban doa untuk menikah tahun ini atau tahun lalu gagal total. Jawaban doa tidak terjawab dalam kehidupan saudara. Sementara saudara berdoa kepada Tuhan 2 tahun. Sekian lama. Jawaban tidak terjadi. Demikian dengan Habakuk, saudara. Dia bertanya, mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Engkau akan menolong kami. Engkau akan menolong bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini kita masih berdoa, saudara. Sampai kapan Tuhan? Engkau akan menolong gerejamu. Engkau akan menolong keluargaku. Engkau akan menolong suamiku untuk dapat pekerjaan. Engkau akan menolong usahaku. Kita bertanya. Dan kita tidak menemukan jawaban doa kita. Habakuk pasal 1 ayat 2 tadi mengatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu tetapi tidak kau tolong. Itu situasi kita mungkin pada saat ini sebagian kita. Saudara sekalian, doa yang tidak terjawab. Kita alami semuanya. Kita alami pada hari-hari ini. Setiap kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Daripada kita datang kepada orang lain. Datang kepada Tuhan senantiasa. Ketuk pintu Tuhan. Bermohon kepada Dia. Sementara kita belajar bagaimana iman kita dididik. Sudah tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan menjawab Habakuk di ayat-ayat berikutnya, saudara bisa baca, saudara, bahwa Tuhan ingin mendidik bangsa Israel pada saat itu. Dan kemudian dalam kehidupan kita, tidak hanya doa kita sepertinya tidak dijawab. Hal yang kedua mungkin kita pelajari dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, mungkin jawaban Tuhan justru berbeda dari harapan kita. Saudara tahu apa yang terjadi di ayat-ayat berikutnya? Ketika Tuhan menjawab Habakuk, Tuhan mengatakan demikian di ayat ke-4.
Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengupung orang-orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, disinilah Tuhan menjawab Habakuk. Ayat kelima mengatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Ayat 5 ini, saudara sekalian, seakan-akan Tuhan akan membangkitkan kehidupan bangsa Israel. Seakan-akan terjadi revival dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan akan membebaskan bangsa Israel. Tuhan akan memberikan jawaban yang diinginkan oleh bangsa Israel atau oleh Habakuk, saudara sekalian. Tetapi jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita berdoa sampai saat ini, Tuhan memberikan jawaban yang lain, yang jauh atau berbalik daripada apa yang kita harapkan. Apa yang terjadi pada bangsa Israel, saudara? Tuhan memberikan jawaban yang tidak mereka harapkan, saudara. Jauh dari pengharapan mereka. Tuhan mengirimkan bangsa Babilonia yang kejam itu, yang sangat kejam itu, untuk menguasai bangsa Israel. Jawaban yang tidak masuk akal. Seakan-akan Tuhan itu tidak masuk akal bagi bangsa kesayangan, bagi bangsa pilihannya. Demikian dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Mungkin jawaban doa tidak datang ataupun jawaban doa yang berbalik daripada apa yang kita inginkan. Tapi ingat, Roma 8 tadi mengatakan, tidak ada satupun, dulu, sekarang, sampai kapanpun, di atas langit dan di bawah bumi yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, milik Tuhan selama-lamanya. Sekalipun jawabannya bertentangan dengan permohonan doa saudara. Bangsa Israel akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Babilonia, dibuang ke Babilonia. Suatu yang bertentangan dengan teriakan jeritan hati mereka, saudara. Saudara sekalian, kita belajar banyak di sini, saudara. Pada masa-masa pandemi ini, saya tidak tahu bagaimana Tuhan menjawab permohonan doa saudara. Mungkin saudara saat ini tambah bingung, saudara. Tambah mencari Tuhan, harus kita lakukan. Mungkin kita bertanya, mungkin kita berpaling. Banyak orang berpaling kepada Tuhan. Apakah pertanyaan saya, sungguh-sungguh saudara, berpaling kepada Tuhan? Mungkin inilah saatnya ketika Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dengan keinginan kita. Tuhan ingin kita cari lagi, haus akan Dia, untuk mencari Dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin Tuhan inginkan itu, seperti hanya bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa Tuhan satu-satunya Yahweh bagi mereka, bukan berhala-berhala. Supaya mereka bertobat dari kelakuan mereka, supaya hanya menyembah kepada satu Tuhan dan berpengharapan kepada satu Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Haleluya, saudara sekalian. Kita belajar hari ini dalam keadaan kita yang bingung, keadaan kita yang mungkin dalam kehidupan kita sudah stres sebagai orang Kristen. Mungkin saudara tidak dijawab doanya, saudara. Mungkin Tuhan menjawab dengan perkara yang lain. Mari kita tetap mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukankah Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kita selalu berdoa, Bapa di surga, terjadilah kehendak-Mu. Seperti apa yang ada di surga, terjadi di bumi. Seperti yang Kau rencanakan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Haleluya, saudara sekalian. Yesus mengajarkan kita berdoa seperti itu. Mari saudara, kita tetap berpegang pada kehendak Tuhan yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Haleluya. Saudara, Mazmur 10 ayat 1 mengatakan demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Saudara sekalian, mungkin kita seperti pemazmur ini. Kita merasakan Tuhan itu jauh. Kita sudah berteriak dalam doa, kita sudah menangis dalam doa kita. Tuhan tidak aktif. Tuhan kehilangan signal dengan kita. Yang biasanya kita merasakan hadirat Tuhan. Hari-hari ini mungkin membuat kita bingung. Tuhan seperti sembunyi tangan. Tuhan tidak memalingkan mukanya kepada kita. Saudara sekalian, seperti bangsa Israel. Tuhan sedang mendidik bangsa Israel pada masa Habakuk itu. Bahkan Habakuk sendiri bingung dan bertanya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita akan menilik hati kita. Mungkin Tuhan sedang mendidik kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita berdosa di hadapan Tuhan. Atau mungkin itu hanya sesuatu yang dilakukan Tuhan dengan rencana Tuhan untuk kita. Ada yang mengatakan, sebelum sesuatu menjadi baik,
sesuatu yang tidak baik kita harus lalui. Sebagai orang percaya, kita dididik, kita dibangkitkan iman kita. Saya ingin menceritakan satu cerita, saudara, sebagai ilustrasi. Ada seorang anak, ya masih SMP gitu ya, tapi dia sudah merasa sudah mau seperti orang dewasa. Ya, dia akan mencontoh orang-orang dewasa dalam hal merokok. Dia punya rokok dari temannya, dia sembunyi-sembunyi di dalam suatu gang kecil, dia merokok, saudara. Dan tiba-tiba dia melihat bapaknya datang. Buru-buru dia taruh di lantai, di tanah, dia matikan apinya. Dan ketika bapaknya datang, dia mengalihkan perhatian bapaknya. Dia mengatakan, "Bapak, ini ada poster sirkus yang akan datang main di tempat kita. Kalau mereka datang, kita nonton ya, Bapak. Kita nonton ya, Bapak." Bapaknya yang tahu anak ini sudah melanggar peraturan, yang tidak taat kepada perintah bapaknya, bahkan melanggar hukum di bawah umur merokok. Bapaknya dengan tegas ingin mengajar anaknya. Dia mengatakan, "Anakku, sebelum seseorang mengajukan permohonan, dia harus berlaku baik dan taat." Demikian dengan kita, saudara. Mungkin hari-hari ini kita menilik hidup kita. Ada dalam kehidupan kita yang mungkin tidak taat di hadapan Tuhan. Ya, mari kita perbaiki hidup kita, sehingga doa-doa kita didengar, sehingga Tuhan begitu dekat dengan kita. Karena dia sungguh ingin dekat kepada umatnya. Karena darah Tuhan Yesus yang sudah menjadikan saudara anak Allah. Terlebihlah dia yang tidak menyayangkan anak yang memberikan kepada kita. Dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau ada hari-hari ini ketika saudara merasa jawaban doa terbalik daripada permohonan saudara, mungkin Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang dahsyat berkat Tuhan, supaya kita tidak tergoyahkan oleh apapun ketika Tuhan memberkati kita. Haleluya, saudara sekalian. Saya ingin memberikan 3 pelajaran pada saat ini untuk kita tahu. Pertama, Tuhan punya gambar besar. Saudara sekalian, Tuhan punya gambar besarnya, saudara. Blueprintnya, saudara. Kita hanya melihat setitik atau sebagian saja, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita boleh jujur berkata, kita hanya sebutir debu, saudara. Kita hanya sebutir pasir di hamparan pantai yang luas, saudara. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, inilah kehidupan kita. Ketika kita melihat warna coklat dalam kehidupan kita, kita kira itu kehidupan kita. Dan ketika kita memasuki warna hijau, kita mengatakan, inilah kehidupanku warna hijau. Ketika kita memasuki warna biru, begitu ceria, kita mengatakan, ini adalah kehidupanku warna biru. Saudara, itu adalah warna-warna kehidupan kita yang kita tidak tahu. Saudara tahu apa artinya dalam setiap kehidupan kita ada musimnya. Mungkin saat ini warna kehidupan kita adalah coklat tua, ataupun saudara kehidupan kita warna abu-abu. Saudara, ada satu hari nanti ketika warna kehidupan kita adalah cemerlang, biru, cerah dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meremehkan apa yang kita lihat saat ini, karena kita tidak tahu, saudara, gambar besar kehidupan kita. Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Amin. Tuhan punya big picture, gambar besar kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Ayub 38 mengatakan demikian. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, ketika kita bertanya kepada Tuhan mengapa dan sampai kapan, saudara ingat bahwa Tuhan punya gambar yang besar. Ayub pernah bertanya seperti itu dan Tuhan membalikannya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika aku menciptakan alam semesta, di mana engkau? Sehingga engkau menghakimi aku dan bertanya seakan-akan mendesak Tuhan. Mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Biarkan Dia menjadi Allah dalam kehidupan kita. Yang merencanakan yang baik bagi kita. Yang tidak pernah memberikan rencana yang menyelakakan kita. Amin. Saudara, pertama kita harus tahu Allah punya gambar besar. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara, Tuhan tidak terbatas pada apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan. Saudara, kesalahan kita seringkali adalah kita samakan rencana kita dengan rencana Tuhan adalah sama. Itulah kesalahan yang akhirnya mendatangkan ekspektasi pengharapan yang salah dan kemudian kita kecewa dan bingung. Saudara, Allah tidak sama dengan rencana kita. Ada orang bijak mengatakan, tuliskan rencanamu atau doamu kepada Tuhan.
tetapi sertakan penghapusnya kepada Tuhan, biar Tuhan hapus yang tidak perlu. Amin. Tuhan tulis lagi yang perlu buat saudara dan saya. Kalau kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, dan setiap saat kehendak kita, doa kita harus ditabulkan oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan dalam Alkitab lagi, saudara sekalian. Tuhan adalah Tuhan Allah di atas segalanya. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas dan maha kuasa. Haleluya, saudara. Mazmur 115 mengatakan demikian. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di manakah Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Bangsa-bangsa bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan, saudara, memiliki gambar besar. Tuhan, saudara, tidak terbatas. Saudara, hal yang ketiga saya ingin sampaikan, mari kita memiliki Tuhan yang besar itu. Kita membutuhkan persepsi kita akan Tuhan yang besar, saudara sekalian. Tuhan selalu besar. Persepsi kita yang kecil kepada Tuhan kita. Mari hari-hari ini di tengah-tengah wabah COVID, kita semakin melihat bahwa Allah kita besar dalam kehidupan kita. Bahwa Allah kita besar memelihara kehidupan kita. Habakuk memiliki persepsi Allah yang kecil, sehingga dia hanya memiliki bayangan, imajinasi Allah hanya sebesar rencananya. Allah hanya sebesar permohonan doanya. Allah lebih besar lagi ketika dia ingin bangsa Israel dididik akan kesalahan mereka. Apa yang salah dengan Habakuk, saudara? Dia ingin Tuhan menjawab setiap doanya. Dia bertanya mengapa dan ingin jawabannya. Dan dia tidak tahu bahwa bangsa Israel saat itu perlu diluruskan, perlu untuk dimurnikan karena dosa mereka. Dan dia kemudian kesalahannya, dia kira jawaban Tuhan adalah kebangkitan rohani bagi bangsa Israel. Dimenangkan, diberikan kemenangan seperti pada masa-masa lalu ketika Tuhan membela bangsa Israel. Ketika saat ini bangsa Israel harus dididik, dibangkitkan, dimenangkan iman mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan bangsa Babilonia untuk menguasai bangsa Israel. Saudara, ada masanya Tuhan membela kita. Ada masanya Tuhan dan dahsyat itu memberkat kita dengan luar biasa. Ada masanya juga Tuhan ingin mendidik rohani kita, iman kita. Mungkin sakit saat ini, saudara. Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan, sampai kapan Tuhan? Mungkin saat ini Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tuhan yang baik pada masa-masa lalu, yang memberkati, yang begitu dekat, sepertinya saat ini jauh. Saudara, tidak jauh Tuhan itu bagi saudara. Mungkin saat ini Dia akan mendidik kita secara rohani saat ini. Supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Sungguh-sungguh melihat rencananya adalah rencana damai sejahtera. Haleluya, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan akan memberkati kita. Dan kita tidak mengeluh dan menjadi cengeng seperti orang-orang dunia. Amin, saudara. Mari kita memiliki Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara sekalian. Saya tutup dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal ke-55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya, saudara sekalian. Pegang firman Tuhan ini. Tuhan punya rencana dan rencana yang lebih dahsyat dari kita semuanya. Tuhan tidak akan memisahkan kita karena kasih-Nya sangat dahsyat, yaitu kasih Kristus di kayu salib. Haleluya, saudara. Saudara, kembali lagi. Pada masa-masa seperti ini mungkin kita bingung. Kita mencari. Tetap cari. Kita sudah berdoa lama. Tetap berdoa. Ketika saudara bertanya terus kepada Tuhan. Jangan kepada dunia dan kepada manusia. Mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Dan ada harinya, ada saatnya. Tuhan akan menjawab saudara. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang punya rencana yang dahsyat bagi saudara dan keluarga saudara. Haleluya, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini bingung Tuhan. Yang khawatir Tuhan.
yang mungkin sudah berdoa begitu lama yang tidak menemukan jawaban-Mu Tuhan. Dia merasakan Engkau begitu jauh Tuhan. Dan mungkin kami menerima jawaban yang berkebalikan daripada apa yang kami harapkan Tuhan. Kami pegang firman-Mu bahwa kasih-Mu tidak pernah akan memisahkan kami dengan kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang tidak bisa kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Buat kami bertahan Tuhan. Buat kami tetap bertahan dan berharap kepada Engkau Tuhan. Buat kami tetap selalu berdoa, bersyafaat. Karena kami percaya Engkau Allah yang masih bekerja bagi setiap umat-Nya. Bahkan Engkau bekerja bagi setiap manusia ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang saat ini mengalami kedukaan. Setiap kami yang mengalami kesakitan. Setiap kali kami yang mengalami kegagalan. Setiap kami yang masih berlutut berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang masih mencucurkan air mata di hadapan-Mu Tuhan. Beri jawaban-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri jalan keluar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa percepat jawaban-Mu Tuhan bagi mereka Tuhan. Ubah hati kami menjadi anak yang taat di hadapan-Mu Tuhan. Ubah kami untuk mengerti Engkau lebih daripada jawaban doa-Mu Tuhan. Ubah kami untuk mengenal Engkau lebih daripada menerima jawaban-Mu Tuhan. Ubah hati kami untuk melihat Engkau Allah yang dahsyat, tidak terbatas. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang memiliki gambar yang besar untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk memiliki iman yang lebih besar di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini, seberapapun yang saudara tangkap, boleh memberkati saudara semua dia. Dan menjadikan itu rema dalam kehidupan saudara. Amin. Saya berdoa agar Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan saudara. Kita ingin mendekat kepada Tuhan, terutama pada masa-masa pandemi ini. Kita ingin diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Hanya firman Tuhan, hanya hadiratnya yang ada dalam kehidupan kita yang akan menguatkan kita. Amin, saudara. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, ibadah ini, saya akan berdoa bagi beberapa yang sakit, saudara. Terutama kita akan berdoa bagi mereka yang mungkin divonis ataupun yang sudah dites menjadi positif karena Omikron ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita semuanya. Bapa di surga, kami mengangkat hidup kami mengangkat beberapa teman kami, jemaat Tuhan yang saat ini positif Omikron, Tuhan. Biar Tuhan yang sudah menyertai sampai saat ini, Tuhan, ada yang sudah dipulihkan, Tuhan, Engkau pulihkan lebih lagi, Tuhan. Ada yang masih positif, Tuhan, Engkau percepat pemulihan mereka, Tuhan. Berkati apa yang mereka makan, minum, obat, vitamin, bahkan air putih sekalipun, Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menjamahnya, Tuhan, akan menyembuhkan, akan menghilangkan semua virus-virus Omikron itu, Tuhan, bagi setiap yang terkapar, yang setiap yang ada di rumah sakit, ataupun yang mereka yang isolasi mandiri di rumah. Kami percaya hadirat Tuhan saat ini menjangkau hidup mereka, menjamah hidup mereka, memberkati jiwa mereka, dan menjamah setiap bagian tubuh mereka yang terpengaruh, ada efek, ada simptom daripada Omikron ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi kami semua, biarlah kami waspada, tetap menjaga kehidupan kami, Tuhan, dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh saling menjaga, mendoakan, dan kami boleh saling mengasihi sebagai umat Tuhan. Ajar kami, Tuhan, pada hari-hari ini, Tuhan, ketika banyak keperluan orang-orang di luar, ajar kami bermurah hati, agar kami lebih lagi boleh berbagi kepada mereka apapun yang bisa kami lakukan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi saudara yang memiliki sakit penyakit di bagian tubuh yang lain, saudara pegang bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berkatakan kebaikan Tuhan terjadi, kesembuhan dari Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit Omikron dan sebagainya, Tuhan, hamba boleh berkata, percepat kesembuhan daripada Tuhan sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, dan hamba boleh mengucap syukur atas kesembuhan yang terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita saat ini. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami ingin memberkati dimanapun kami tinggal saat ini, Tuhan. Di Hong Kong, di Indonesia, di kota-kota dimanapun, Tuhan, kami ingin memberkati keluarga kami ingin memberkati lingkungan tempat tinggal kami ingin memberkati kota kami ingin memberkati negara kami, Tuhan, agar kami boleh menjadi terang-Mu, Tuhan, agar kami tidak menjadi ketakutan, Tuhan, tapi kami boleh menjadi sukacita sekeliling kami, Tuhan. Kami boleh menjadi obat karena hati kami gembira, Tuhan, bagi orang-orang keluarga kami yang mungkin sakit, yang mungkin khawatir dan takut, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap berdoa, Tuhan, walaupun kami belum menerima jawaban-Mu, agar kami juga menjadi pendoa syafaat bagi teman-teman kami dimanapun mereka berada. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jawaban doa-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa-Mu yang memerlukan jawaban-Mu saat ini, Tuhan, Kau beri, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima, Tuhan, berkat rohani ini, Tuhan, dalam kehidupan kami saat ini, Tuhan. Meteraikan berkat rohani, damai sejahtera, sukacita yang dari surga dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Saudara sekalian, terima kasih boleh bergabung. Biarlah saudara tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada, tetap maju. Haleluya. Kemanapun saudara pergi, apapun aktivitas saudara, tetap waspada.
tetap menginginkan dan merindukan Tuhan. Jadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati.